perkembangan ekonomi di negara-negara barat atau perkembangan secara spontan. Keadaan yang statis pada abad pertengahan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomis. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, akumulasi kapital yang didasarkan atas pinjaman yang berbunga terlarang karena alasan agama dan pinjaman hanya untuk konsumsi, bukan produksi. Nah, yang kedua yaitu struktur masyarakat didasarkan atas agama dan paham feodal, bukan atas nilai material dan ekonomis. Yang ketiga yaitu produksi dibatasi dan diatur yang berhubungan dengan kualitas dan harga yang disebabkan karena konsumen masih bersifat lokal dan tidak cukup tersedia transportasi. Yang kedua yaitu perkembangan ekonomi di Jepang atau perkembangan yang didorong. Perkembangan ekonomi Jepang berbeda dengan perkembangan ekonomi di negara-negara barat, di mana sifatnya yang lebih spontan dan dipimpin dan dibiayai oleh sektor swasta. Sedangkan Jepang mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin oleh pemerintah. Nah, dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut menjadi sebagai kelas wira swasta. Yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi Rusia, yaitu didasarkan pada ownership dan pengawasan pemerintah atau total government control. Nah, pada tahun 2015 ekonomi Rusia berada pada urutan ke-6 terbesar di dunia dan ke-12 terbesar menurut nilai tukar pasar. Nah, antara tahun 2000 dan 2012 ekspor energi Rusia meningkatkan standar hidup sedemikian cepat dan pendapatan bersifat naik menjadi 160%. Yang keempat yaitu perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang, yaitu ekonomi dualistis adalah salah satu sifat pokok perekonomian di negara sedang berkembang. Ekonomi dualistis adalah industri ekspor, sifat pokok perekonomian di negara sedang berkembang. Ekonomi dualistis adalah industri ekspor yang terpadu pada perekonomian dunia yang sudah menggunakan sistem modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.